Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paula Febrianti Kewapayentiantobi dengan NIM 230209500078 dari kelas P3C. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial cara membuat database menggunakan MySQL. Sekarang kita buka dulu XAMPP Control Panel. Lalu klik Start pada baris MySQL seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, pergi ke Explorer. Klik MySQL, bin. Lalu seharusnya ada mysql.exe di sini. Tapi karena tidak ada, kita bisa pergi ke command prompt. Di command prompt ini kita bisa memanggil mysql.exe tadi. Kita ketik dulu cb c karena di ini c, enter. Terus kita bisa ketik lagi cb exam / mysql/bin, terus enter. Selanjutnya kita ketik mysql.exe ini. Enter. Nah, di enter password ini kita tidak memasukkan password, tapi langsung klik saja enter lagi. Nah, seperti ini. Setelah begini tampilannya, kita bisa melihat database-nya dengan mengetik show databases. Show databases, titik koma, enter. Nah, di sini ada PTIKC. Karena ini telah saya buat sebelumnya dan belum dihapus, jadi kita bisa hapus saja dulu PTIKC ini dengan cara mengetik drop database PTIKC, titik koma, enter. Nah, setelah ada tampilan query outcast atau role affected, kita bisa tahu bahwa database PTIKC ini telah dihapus. Selanjutnya kita bisa lihat apakah masih ada atau tidak dengan show databases, titik koma, enter. Nah, di tabel ini sudah tidak ada lagi database PTIKC di baris kelima. Sudah kosong. Sekarang kita bisa masukkan database baru. Kita bisa membuat database baru dengan ketik create database PTIKUNM, titik koma, enter. Nah, mari kita lihat database PTIKUNM-nya dengan mengetik show databases, titik koma, enter. Nah, sekarang sudah ada PTIKUNM, tidak ada lagi PTIKC seperti di awal tadi. Sekarang adalah PTIKUNM. Selanjutnya kita bisa menggunakan database PTIKUNM ini dengan cara mengetik use PTIKUNM, titik koma, enter. Nah, setelah ada keterangan database change, kita bisa memasukkan tabel pada database PTIKUNM ini dengan cara mengetik table create table mahasiswa, titik koma. Oh, tidak, bukan titik koma. Create table mahasiswa, lalu kita bisa menggunakan buka kurung, enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan jenis-jenis data, yaitu yang pertama kita ketik dulu ID int primary key auto increment. Nah, lalu selanjutnya koma, enter. Nah, ini berikutnya kita bisa memasukkan jenis-jenis data, yaitu yang pertama nama, varchar,
Lalu kita bisa masukkan jumlah karakter, batas jumlah karakter yang dimasukkan. Kita bisa masukkan saja 100, enter. Setelah nama kita bisa masukkan NIM. Dengan mengetik NIM char, karena jumlah karakter atau jumlah angka pada NIM ada 12 angka, maka kita bisa memasukkan 12, lalu enter. Data berikutnya yang kita masukkan adalah email. Varchar 100, enter. Berikutnya kita bisa masukkan prodi, varchar juga 100, kasih 100 semua saja guys, enter. Terus jurusan, varchar 100, enter. Lalu yang terakhir saya mau menambahkan dengan asal, varchar. Pada baris sebelum penutup ini kita tidak perlu menambahkan tanda koma karena kita tidak menambahkan jenis data yang lainnya. Kita bisa langsung enter dan tutup dengan tanda kurung dan titik koma, lalu enter. Nah, sudah ada keterangan query OK. Selanjutnya kita bisa melihat dulu tabel yang ada di database PTIK UNM, yaitu dengan cara show tables, titik koma, enter. Nah, di database PTIK UNM ini ada satu tabel dengan nama tabel mahasiswa. Untuk bisa melihat perincian dari tabel mahasiswa ini, kita bisa mengetik describe mahasiswa, titik koma, enter. Nah, sudah ada di sini tabel, yaitu ada field ID, nama, NIM, email, prodi, jurusan, dan asal. Berikutnya kita bisa memasukkan datanya dengan cara insert into mahasiswa values, spasi buka kurung. Kita bisa mengetik 2 kali, petik 1, ya begitu, terus koma, petik 1, nama mahasiswa pertama, ingat bahwa di setiap data ini harus dikasih tanda petik 1. Terus yang berikutnya setelah nama ada NIM 230, koma. Terus setelah NIM ada email. Setelah email, prodi. Setelah prodi ada jurusan. Terus yang terakhir asal. Nah, setelah di data terakhir ini, tutup dengan petik 1 dan tanda kurung lalu titik koma, klik enter. Nah, sudah kita input data mahasiswa yang pertama. Selanjutnya untuk melihat apakah data ini sudah ada, yaitu dengan cara select spasi tanda bintang spasi from mahasiswa, titik koma, enter. Nah, ini data pertama sudah ada di dalam tabel, sudah tersusun rapi di tabel. Selanjutnya kita masukkan data yang kedua dengan cara yang sama pula, insert into mahasiswa values, spasi buka kurung, kita masukkan data yang berikutnya. Setelah nama ada NIM,
Udah, setelah NIM, email, kita lihat dulu emailnya, kita cek apakah sudah benar ini emailnya. Ya, sudah benar ini emailnya. Lalu setelah email, ada prodi dan juga jurusan. Oke. Lalu yang terakhir asal. Nah, kita tutup dengan tanda kurung, titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita melihat di tabel dengan cara select, spasi tanda bintang, spasi, from mahasiswa, titik koma, enter. Oke, sudah ada dua mahasiswa, yaitu Paula Febrianti dan Irene Boli. Kita mau menambahkan satu data mahasiswa lagi ya. Kita lanjut dengan insert into mahasiswa values. Kasih buka kurung. Yang berikut adalah Alisa Zahra. Koma. Setelah itu ada NIM. Ya, lupa guys tanda titik satunya. 230 230 209 80. Oke. Nah, lanjut setelah NIM ada email. Setelah email ada prodi dan juga jurusan. Prodi TK. Berikutnya jurusan TK. Lalu yang terakhir asal. Terus kita tutup dengan tanda kurung, titik koma, enter. Nah, sudah. Kita lihat di tabelnya dengan select, spasi bintang, spasi from mahasiswa, titik koma, enter. Nah, sudah ada di sini terdapat 3 data mahasiswa. Selanjutnya, jika kita bisa memilih data sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya yaitu hanya nama dan asal saja. Kita bisa menggunakan select nama, asal, terus kita ketik from mahasiswa, titik koma, enter. Nah, bisa muncul hanya data spesifik yang kita inginkan saja sesuai yang kita ketik, yaitu nama dan asal saja, yaitu ini di sini ada 3. Untuk memilih data yang secara spesifik, yaitu dengan cara mengetik select spasi tanda bintang spasi from mahasiswa where kita pilih yang asalnya dari Toraja. Jadi kita bisa tulis where asal sama dengan
1 Toraja. Lalu titik koma, enter. Nah, akan muncul data dengan data mahasiswa yang berasal dari Toraja. Selanjutnya yaitu kita bisa mengganti data dengan cara mengetik update mahasiswa. Nah, kita bisa mengganti prodinya dengan cara update mahasiswa set. Kita bisa ganti dengan prodi. Di sini kita bisa ketik prodi. Kemudian kita ganti menjadi PTE where di ID keberapa guys. Kita bisa lihat kita mau ganti di ID keberapa. Kita mau ganti di ID pertama. Lalu kita bisa ketik where ID dengan 1. Terus titik koma, enter. Nah, untuk melihatnya apa sudah diganti kita bisa lihat dengan cara select tanda bintang from mahasiswa, titik koma, enter. Nah, di sini sudah tampil data yang kita update atau kita ubah tadi dari PTIK menjadi PTE pada ID pertama. Selanjutnya kita bisa menghapus dengan mengetik delete from mahasiswa where ID sama dengan 3. Kita bisa menghapus data yang ketiga dengan cara ini, delete from mahasiswa where ID-nya 3, titik koma, enter. Sudah, kita bisa lihat lagi dengan select tanda bintang from mahasiswa, titik koma, enter. Nah, data yang telah kita delete pada ID ketiga tadi sudah terhapus dan tersisa ID 1 dan 2 saja. Berikutnya kita bisa menghapus tables dengan cara mengetik drop tables titik koma, enter. Oh, tidak. Ketika kita mau menghapus table, kita harus mengetik nama table tersebut dengan cara drop table mahasiswa, titik koma, enter. Nah, ini berarti tabel mahasiswa itu telah dihapus. Jadi ketika kita mengetik show tables seperti ini, enter. Nah, di sini ada muncul keterangan empty set yang berarti tabel tersebut sudah dihapus sebelumnya atau empty yang berarti kosong. Baik, sekian video dari saya mengenai cara membuat database menggunakan MySQL. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.